Anda meyakini bahwa lingkaran terdekat banyak bermasalah dan terindikasi korupsi? Inkompeten, abuse of power, buruknya komunikasi, itulah lingkaran presiden. Tapi saya Dan Anda menganggap itu mengkhianati rakyat semua itu ya? betul, dan saya berharap, kata Presiden Prabowo kan, ikan busuk dari kepala. Semoga nggak begitu. Artinya jangan sampai kita melempar isu bahwa ada orang-orang di lingkaran istana yang melakukan korupsi dan lain sebagainya, tapi kita nggak punya data siapa itu. Artinya jangan hanya pintar melempar isu tapi tidak bertanggung jawab pada isu itu. Pintar melempar narasi tapi nggak bertanggung jawab pada narasi itu gitu loh. Sekarang kalau misalnya kita bicara lingkaran istana, siapa di lingkaran istana? Memberikan pada Bung Firdian mau menyampaikan sesuatu, silakan. Iya, saya pertama berterima kasih. Penjelasannya teknokratik tadi sudah di-mention ya. Dan semoga itu bisa diterapkan juga oleh bos-bos abang di atas sana ya. Jadi kalau misalnya berdebat, jangan langsung ujuk-ujuk fitnah-fitnah. Pakai data kayak gitu lebih baik. Tapi bagi saya, kenapa saya pengen tadi bilang, Bang Aiman, bahwa situasi hari ini, kalau ingin kita merombak total perbaikan yang lebih baik dan besar-besaran, dia nggak bisa berhenti di level teknis ekonomi doang, Bang. Yang saya bilang, kalau hari ini negara mau menunjukkan bahwa kita betul-betul ada dalam situasi krisis, maka tunjukkan ketauladanan. Saya bisa paham dan bisa setuju ketika negara melakukan efisiensi pada rapat-rapat yang nggak penting misalnya. Tapi ketauladan itu belum muncul ketika hari ini kabinetnya adalah kabinet tergemuk yang Republik Indonesia pernah punya. Yang terus-menerus bahkan presiden wakil presiden menambah jabatan-jabatan baru. Said Iqbal baru masuk dan lain sebagainya. Ketika akhirnya negara ingin menunjukkan bahwa oke, kita krisis yuk, kita hemat. Seharusnya hal pertama yang dilakukan adalah menunjukkan ketauladanan dalam internal kabinetnya. Sehingga kepercayaannya nanti akan datang. Ketika akhirnya Bahlil mengatakan jangan lupa matiin kompor di tengah krisis energi kayak gini, itu kan nggak substansial kan? Kalau mau ngebalikin kepercayaan publik, harusnya diwajibkan kalau perlu setiap pejabat publik menggunakan transportasi publik misalnya. Tidak boleh ada penggunaan patwal misalnya. Lagi-lagi kan ini bukan teknis ekonomi, pasti memang nggak ada pengaruh sama UMKM langsung di lapangan. Tetapi ini kita ngomongin soal kepercayaan publik, yang hari ini kami nggak bisa mengerti kenapa itu tidak dilakukan. Termasuk ketika tadi bicara soal pengangguran, pengangguran memang ada penurunan, betul datanya. Tetapi yang meningkat apa? Pekerjaan informal. Karena orang-orang tidak mendapatkan pekerjaan formal. Ditambah lagi-lagi, kenapa saya bilang ketauladanan menjadi penting? Lagi-lagi bagaimana bisa hari ini negara bicara soal ingin mengatasi pengangguran, ketika akhirnya dengan terang benderang pos-pos sipil diberikan karpet merah kepada TNI dan juga Polri. Dengan undang-undang TNI, undang-undang polisi yang diketok oleh DPR RI dan tentu saja berkonsultasi dengan pemerintah secara diam-diam dan tidak transparan. Ketika digeruduk hotelnya, melahirkan satu orang kawan kami namanya Andriunus buta permanen. Lagi-lagi negara tidak menunjukkan bahwa mana pengangguran mau diatasin, kok malah justru pekerjaan yang ada diberikan kepada konsolidasi kekuasaannya aja. Akhirnya kan gak heran kalau misalnya ada orang menganggap bahwa ini program kayaknya niatnya baiknya jadi salah deh. Ketika akhirnya ujung-ujungnya terasa seperti konsolidasi kekuasaan. Dan ketiga, saya pengen ngomong bahwa dalam situasi krisis seperti ini, ada satu buku namanya State of Denial, Bang. Satu buku namanya State of Denial. Tulisannya bercerita tentang negara yang gagal adalah negara yang memilih untuk mendinai, menolak bahwa betul ada situasi buruk yang terjadi. Dan hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita bukan hanya berat dan krisis secara ekonomi, yang tadi faktornya oke, geopolitik satu, kedua pengelolaan internal, ketiga adalah krisis politik. Dan krisis politik, Bang, tidak bisa didapat dengan cara sekedar membagi-bagikan bansos, membagi-bagikan BLT. Krisis politik ini akan datang semakin besar. Krisis politik itu apa yang Anda maksudkan? Bisa diperjelas? Spesifiknya apa? Krisis politik? Ya. Apa yang didefinisikan? Yes. Dalam situasi hari ini,
Apa yang dirasakan? Dalam situasi hari ini. Definisikan dan dirasakan, silakan. Satu, indeks demokrasi kita jelas menurun. Jelas menurun. Kalau kita mau ngomongin pakai storytelling deh, nggak usah pakai data. Sekarang ntar coba aja sama teman-teman di sini bisa afirmasi. Betapa banyak masyarakat yang begitu ketakutan, terintimidasi atas teror-teror yang terjadi yang sampai sekarang belum tuntas, bahkan terus bertambah. Ketika hari ini negara ingin menjadi investasi itu Bang, mau masuk Indonesia tadi untuk membuka lapangan pekerjaan, investasi itu nggak datang hanya dengan presiden keliling ke luar negeri. Investasi datang ketika di dalam negerinya menunjukkan ada kepercayaan. Dan seringkali yang dibela adalah, ya makanya jangan banyak demonstrasi segala macam, nanti investor nggak percaya misalnya. Padahal sesungguhnya adalah ketika akhirnya negara terus-terusan mendemokratisasi lembaganya, investasi itu akan masuk. Dan krisis politik hari ini yang saya pengen katakan adalah bahkan masyarakat sendiri saja tidak percaya terhadap pengelolaan negara Bang. Ketika banyak sekali teman-teman yang terkena teror, saya bisa sebut satu persatu. Sampai sekarang nggak satu pun ada yang pelaku ditangkap. Andri Yunus, sampai sekarang tuntutan kami adalah berikan pelaku ini di peradilan sipil, tidak pernah terjadi. Sampai sekarang kami meminta ribuan orang yang ditahan oleh polisi yang sebagian sudah bebas. Kami minta pelaku yang mukulnya itu dipenjara, dicopot jabatannya dari keaparatan, tidak pernah terjadi. Sampai sekarang kami meminta berbagai demonstrasi untuk tidak dibatasin, tidak pernah terjadi. Jadi saya pengen bilang bahwa kalau kita melihat bagaimana Orde Baru dulu bekerja, Orde Baru bekerja nggak ujuk-ujuk tiba-tiba harga dolar jadi 16.000 sekian, dari dulu angkanya 5.000 rupiah. Tapi dia datang dengan gejala Bang. Dan saya bisa katakan bahwa hari ini gejala otoritarian itu telah muncul kembali dan rasanya begitu menyakitkan untuk kami yang bersuara. Jadi saya pengen bilang, saya berharap negara tidak salah memilih lawan, karena bukan kami masyarakat lawannya. Bukan kami yang perlu diberantas. Karena sekali lagi saya katakan, rasa-rasanya yang melakukan korupsi markup pada pengadaan BGN, itu bukan teman-teman yang kritis kan? Rasa-rasanya menaikkan bensin Pertamax itu bukan teman-teman yang kritis. Rasa-rasanya yang memberikan ratusan eskavator di Papua itu bukan teman-teman yang kritis. Itu lahir dari lingkaran presiden yang hari ini memilih untuk berkhianat pada Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Memilih untuk berkhianat. Anda yakin dengan kata-kata itu? Yakin. Lingkaran presiden memilih untuk berkhianat? Korupsi berkhianat gak Bang? Korupsi berkhianat. Tapi kan nggak semua lingkaran presiden untuk korupsi. Iya betul. Jadi maksudnya apa? Ini karena pernyataan yang menurut saya... Presiden Prabowo mengatakan kejar koruptor sampai Antartika. Okay. Setuju gak? Setuju. Setuju. Tapi dia harus dibuktikan dari lingkaran terdekatnya terlebih dahulu. Sampai itu gak terjadi. Anda meyakini bahwa lingkaran terdekat banyak bermasalah dan terindikasi korupsi? Inkompeten, abuse of power, buruknya komunikasi, itulah lingkaran presiden. Tapi saya berharap... Dan Anda menganggap itu mengkhianati rakyat semua itu ya? Betul, dan saya berharap, kata Presiden Prabowo kan, ikan busuk dari kepala. Semoga gak begitu. Semoga gak begitu. Oke. Ada yang mau jawab? Bung Hasib mungkin? Silakan. Bung Hasib, silakan. Baik. Tanggapi dulu soal ini boleh? Kalau langsung mungkin agak butuh penjelasan Mas. Iya, karena, tapi jangan panjang-panjang. Ya, prolognya. Background saya kan pengamat politik. Karena yang saya harus pun butuh untuk jawaban adalah lingkaran yang kemudian mengkhianati. Silakan. Benarkah itu? Oke, Bung Alim loh. Oke, silakan. Saya singkat aja. Jadi saya sepakat ketika tadi kan kita diminta pemerintah memberikan tauladan. Itu saya sepakat. Dan Partai Gerindra juga mendorong bahwa tauladan-tauladan itu juga harus dilahirkan dari fakta-fakta yang clear.
Jadi sebagai contoh, apakah kita memiliki kekurangan kemarin dalam tata kelola MBG sehingga terjadi kasus lingkaran seperti kita, dekat memang. seperti kita sudah lihat hari ini, jelas ada penyimpangan. Karena itu sudah terjadi dan presiden tidak melakukan tebang pilih, langsung memerintahkan untuk penegakan hukum sampai tuntas ke akar-akarnya. Tidak ada tebang pilih di situ. Lalu kedua, tapi juga banyak sekali isu yang beredar yang simpang siur yang saya di sini merasa harus untuk meluruskan agar masyarakat tahu fakta yang sebenarnya. Sebagai contoh, beberapa tadi ada diantaranya adalah soal menggusur rakyat Papua dan menggusur hutan di Merauke di Papua Selatan. Jadi perlu kita sadari adalah pertama, proses daripada ekstensifikasi pembukaan lahan baru itu dilakukan berdasarkan urgensi apakah memang perlu dibuka lahan-lahan baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Itu urgensi itu terlebih dahulu. Kedua, dan hanya bisa dilakukan di lahan-lahan yang sudah terdegradasi. Jadi komitmen daripada presiden adalah untuk memastikan menjaga jangan sampai ada pristine forests atau hutan-hutan yang masih pohon-pohon besar, lebat dengan flora, fauna, biodiversity itu sampai dikorbankan untuk membuka lahan baru. Jadi di sini kita kenapa kemarin di forum UGM Pak Nusron mengajak teman-teman untuk melihat langsung karena di situ adalah untuk mengecek fakta. Apakah betul lahan yang memang akan dibuka, belum dibuka ya, akan dibuka itu adalah lahan-lahan yang memang dikatakan hutan-hutan yang masih lestari atau menggusur daripada tanah adat. Kita cross check bareng-bareng. Karena data mengatakan bahwa itu merupakan degraded lands atau tanah yang terdegradasi. Atau rawa-rawa yang tadinya tidak produktif lalu bisa dirubah menjadi areal yang produktif untuk bahan pokok pangan kita. Lalu kedua, ada tadi sedikit menyinggung soal undang-undang TNI dan juga Undang-Undang Polri. Jadi kita memiliki sebuah mekanisme di DPR RI dalam pembentukan undang-undang itu harus ada yang namanya meaningful participation. Harus itu dilakukan dengan melibatkan stakeholders. Stakeholders ini banyak, akademisi, NGO. Dan akhirnya dirumuskanlah sebuah perubahan undang-undang. Dan hampir semua undang-undang pasti eventually akan dirubah. Karena salah satunya adalah karena undang-undang biasa sudah berpuluh-puluh tahun perlu dirubah untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Misalnya contoh dalam undang-undang TNI kemarin ada penyesuaian daripada angka pensiun. Kenapa? Karena itu sesuai dengan angka harapan hidup penduduk Indonesia yang sudah bertambah. Kedua adalah penempatan di dalam kementerian lembaga. Kalau bisa dicek kementerian lembaganya semuanya disebutin secara spesifik dan memang berhubungan langsung dengan mempertahankan kedaulatan daripada NKRI di situ. Nah, kalau memang ada ruang perdebatan, tidak ada sebuah undang-undang yang sempurna, tidak ada. Makanya diberikan ruang untuk melakukan judicial review. Makanya siapapun rakyat Indonesia boleh datang ke MK untuk menuntut apakah undang-undang ini boleh tetap lanjut atau tidak, kan kurang lebih begitu. Nah, ini merupakan bagian daripada proses demokrasi. Jika ada teman-teman yang merasa produk undang-undang apapun dirasa tidak sesuai, ada jalurnya. Itu kita melalui MK. Nah, yang saya coba sampaikan adalah kita harus bisa berdewasa dalam berdemokrasi. Kita bukannya bilang bahwa kritik ditujukan kepada kita anti kritik. No, kita kritik justru harus diterima karena tidak mungkin pemerintah juga melakukan semuanya dengan benar. Bahkan Partai Gerindra sendiri kita memiliki perwakilan resmi di DPR RI dan juga di DPRD provinsi dan kota kabupaten. Bisa dicek hampir semua raker dan RDP yang ada di DPR itu sudah hampir semuanya itu online, live streaming, ada semuanya. Bukan tidak jarang lagi, sangat sering kader-kader anggota-anggota DPR, DPRD dari fraksi Partai Gerindra itu yang mengkritik, memberikan masukan terhadap eksekusi daripada program-programnya. Kenapa? Kita semua ingin program ini berjalan. Dan kalau mau program ini berjalan dampaknya dirasakan, eksekusinya mesti baik. Tapi di lapangan banyak ketidaksempurnaan. Ini yang kita selalu constantly kita mengingatkan kepada pemerintah juga. Dan kita ingin bersama-sama dengan civil society, dengan masyarakat untuk bantu kita juga mengingatkan kalau manakala ada program-program yang tidak berjalan dengan semestinya. Saya rasa begitu, Bung Aiman. Oke, izin menambahkan. Oke, silahkan. Baik, saya rasa apa yang disampaikan Bung Firdian tadi adalah kebaikan untuk kita semua ya. Bahwa siapapun, bukan hanya negara, bukan hanya pemerintah, bukan hanya presiden, siapapun di negeri ini harus memberikan teladan kepada siapapun juga gitu, baik itu kepada negara ataupun ke negara kepada masyarakat gitu, dalam bentuk apapun. Tapi juga kita juga harus ingat bahwa buku yang jadikan sebagai source oleh Bung Firdian juga insya Allah nggak bakal menunjukkan Indonesia menuju ke sana. Artinya negara kita sejauh ini nggak denial terhadap masukan, kritik, saran yang dilakukan oleh Bang tadi. Yang apa tadi? Buku apa? State of Denial. Oke, State of yang Denial. Yang tadi disampaikan oleh Firdian. Itu saya rasa insya Allah Indonesia nggak bakal menuju ke sana. Artinya presiden dan jajaran-jajarannya termasuk juga mungkin teman-teman yang
koalisi cinta Prabowo misalnya mungkin terlalu cinta gitu kan. Insya Allah nggak bakal denial dengan apapun. Cuma kita juga harus Jadi state paham. of denial tuh negara yang selalu mendenial, menolak apapun yang diberikan kritik kepadanya, begitu ya? Betul. Nah, dan saya percaya bahwa orang-orang yang mendukung pemerintah ataupun teman-teman yang mengkritik pemerintah itu enggak denial terhadap masukan, kritik dan saran. Nah, kalau kita bicara misalnya terkait dengan Indonesia hari ini, ya, kalau memang negara itu denial, Indonesia nggak bakal peduli pada pendidikan. Faktanya sekarang anggaran kita 20% lebih itu berfokus pada pendidikan. Terus kemudian saya nggak sepakat bahwa misalkan pemerintah tadi bilang sangat peduli dengan pendidikan, karena faktanya sekarang aja mayoritas guru dan dosen gaji masih di bawah UMR, Bung. Saya sangat risih loh dengan pernyataan tadi. Mayoritas ini dari angka mana? Lah datanya ada, Bung. Yang namanya guru itu ada tiga step, Pak. Ya, pertama itu mereka itu tertampung dalam ASN. ASN itu ada PNS, terus kemudian ada P3K. P3K itu ada dua. Ada P3K penuh waktu, ada P3K per waktu. Kalau Anda bisa baca misalnya undang-undang ASN, gaji mereka itu tergantung dari golongannya. Golongan berapa? Golongan 1, 2, 3, 4. Itu ada gaji-gajinya dari mulai 3 juta sampai dengan 8 juta. Bisa dicek. Itu terus kemudian sesuai. P3K penuh waktu, selain daripada dia dapat gaji misalnya sekian juta itu, 2 juta kalau nggak salah ya, dia juga dapat tunjangan sertifikasi, dia juga dapat tunjangan tambahan, itu bisa dicek. Yang belum memang hari ini adalah tunjangan terkait dengan P3K paruh waktu. Kita juga harus paham, P3K paruh waktu dan penuh waktu itu setiap hari mereka harus datang ke sekolah. Sedangkan paruh waktu, mereka yang datang ke sekolah hanya di jam ajarnya aja. Gitu, nggak mungkin dong ketika misalnya misalnya Firdian sama Bung Ketua BEM gitu ya, nanti sama-sama jadi guru. Bung misalnya datang sebagai penuh waktu, Firdian datang sebagai paruh waktu, tapi diminta gajinya sama, kan nggak mungkin. Sama seperti misalnya dosen-dosen kita, dosen-dosen yang setiap hari full jam ajarnya, disamakan gajinya dengan mereka yang jam ajarnya cuma 1-2 jam gitu loh. Itu yang perlu kita ingat. Udah, juga. tadi kan kondisi ideal, tapi kondisi realitanya, misalkan tadi Bung nyebut dosen masih banyak yang gajinya di bawah 3 juta, Bung. Itu di bawah 3 juta. Rata-rata dosen. Iya. Bukan di UI kan? Kita juga harus ingat. UI juga ada. Di UI juga ada. Di tempat lain juga dosen tentunya iya. di bawah 3 juta per Iya, bulan. Betul. Gaji saya nggak ditanya. Gaji. Boleh pakai deh. Pakai itu dong biar dengar. Gaji saya 4 juta. Gaji 4 juta itu di bawah UMR loh. Iya BUMR, tapi kan ada serdos. Serdosnya 3 juta kalau Sertifikasi itu apa? Sertus apa? Sertifikasi dosen. Oke, tapi kalau kan bukan Kalau gaji. diakumulasi semuanya kan bisa Take home pay-nya di atas UMR. Betul. Enggak, saya tadi kan cuma mencontohkan bahwa kita tidak bisa membandingkan jam ajarnya misalnya Bang Ubed misalnya dengan Bang Ipang itu sama. Karena bisa jadi dalam satu hari punya jam ajar cuma dua kali. Sedangkan Bang Ubed misalnya cuma punya jam ajarnya misalnya 5 kali. Kan nggak mungkin sama dong gajinya. Karena gaji itu kan bergantung pada jumlah jam ajarnya di hari itu. Itu yang terjadi misalnya di P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu adalah diangkat dari yang kemarin-kemarin honorer. Mereka teman-teman yang honorer itu dipaksa oleh negara agar mereka bisa jadi yang namanya P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu kalau misalnya dia mau jadi P3K penuh waktu bisa. Pertama dia harus mengejar sertifikasinya dulu. Setelah sertifikasinya, dia juga harus ngejar PPG namanya. Saya lupa kepanjangannya. Nah, saya lanjutin balik ke topik tadi misalnya. Kalau misalnya tadi ada tuduhan misalnya, beberapa orang-orang lingkaran istana misalnya bermasalah, korupsi dan lain sebagainya. Tunjukin. Siapa nama orangnya, sebutin aja. Bila perlu saya yang datang ke presiden, bakar ban di depan istana itu, saya bilang ke presiden, tangkap dong ini Pak gitu. Apalagi di sini ada juru bicara Partai Gerindra. Anarkis kalau gitu, Bung. Enggak dong, enggak. Artinya jangan sampai kita melempar isu bahwa ada orang-orang di lingkaran istana yang melakukan korupsi dan lain sebagainya, tapi kita nggak punya data siapa itu. Artinya jangan hanya pintar melempar isu tapi tidak bertanggung jawab pada isu itu. Pintar melempar narasi tapi nggak bertanggung pada narasi itu gitu loh. Sekarang kalau misalnya kita bicara lingkaran istana, siapa di lingkaran istana? Kan itu harus disebutin gitu loh. Silakan. Ketika dulu masyarakat teriak-teriak mengatakan bahwa BGN itu korup,
juga tidak satupun respon dari negara mengafirmasi hal tersebut. Ya kan? Sampai akhirnya terbukti bahwa Dadan dan kawanannya melakukan korupsi besar-besaran. Saya nggak mau terjebak pada nama Bang Alim. Karena itu udah masuk ranah hukum kan. Pulang-pulang pasti kita kena ITE Bang. Nyebut nama. Jadi nggak mau kepancing kita. Kasihan Tio baru dilaporin polisi soalnya. Mau nyusul juga tuh. Tio Ardianto ya. Pasti bukan negara dong yang lakuin. Lakuin apa? Iya dong, yang laporin laporan. Tio. Oh ya bukan. Iya, iya Firdaus dong. aja sih tapi. Firdaus Iya. Wibowo, oke. Gitu. Ya saya pengen nambahin gini sih tadi soal pendidikan deh. Nambahin apa yang Atof katakan. Kita ini sudah harus mulai membedakan. Yang mana yang kewajiban. Yang mana yang prestasi. Kalau negara menganggarkan 20% pendidikan, itu memang kewajiban konstitusi siapapun presidennya setelah aturannya ada. Kalau misalnya hari ini negara melakukan revitalisasi sekolah, itu memang kewajiban negara, mandatorinya untuk negara mereform, memperbaiki sekolah. Saya baru baca artikel dari JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, yang tentu punya banyak sekali relawan-relawan guru yang mengatakan bahwa revitalisasi sekolah ini juga patut dikritisi implementasinya. Jadi saya pengen mengatakan, saya bulan lalu juga dari NTT, Bang Aiman, saya dari Kecamatan Kie. Dia daerah 3T dan saya bertemu salah satunya adalah Nona Febi. Nona Febi ini seorang guru di sana, guru SD. Saya bertanya, pertanyaan pertama saya kepada SD tersebut yang begitu rusak adalah, kenapa SD ini tidak dibenahi oleh sekolah? Pertama jawabannya kalau pemerintah daerah katanya nggak ada uangnya. Saya juga nggak ngerti masa uang 400 juta aja nggak ada buat bangun sekolah. Pertanyaan kedua saya ke mereka adalah kenapa negara tidak memberikan afirmasi kepada sekolah ini? Tidak membantu lah gitu ya. Dan jawabannya adalah karena negaranya tidak nyamper, kenapa nggak kalian daftarin? Karena seleksinya terlalu rumit, verifikasi berkasnya terlalu berat. Ini Pak, sorry, SD, SMP, SMA? SD, oke. Itu yang terjadi, lagi-lagi implementasi. Saya lagi berpikir, oke ini kayaknya memang negara tuh peduli pendidikan deh, hanya saja implementasinya buruk. Saya turun Bang dari bukit tersebut ke bawah, dan saya menyaksikan ada gedung SPPG yang berdiri begitu megah dibandingkan sekolah yang saya samperin teman-teman semua. Itu maksud saya pengen bilang, kenapa kalau ini kan soal prioritas saja sebetulnya. Soal prioritas. Artinya terima kasih ketika pajak kami rakyat digunakan untuk bangun sekolah, which itu adalah kewajiban, bukan prestasi. Tetapi saya pengen lebih dalam untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah soal prioritas. Pasti banyak banget argumen yang akan diberikan oleh negara dan bisa jadi nggak salah juga Bang. Oh gini bro, kalau misalnya sekolah itu kan ada birokrasi A, B, C, Dikdasmen dulu, bla 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 bla. Saya yakin juga itu nggak salah, itu beneran begitu birokrasinya. Tapi saya pengen katakan Bang, seringkali kepercayaan publik itu tidak bisa dijelaskan dengan birokrasi. Dia dijelaskan dengan mata kepala yang menyaksikan bahwa ketika hari ini gedung SPPG berdiri lebih besar dibanding sekolah, ketika kepala SPPG lebih besar dibanding guru gajinya, dan ketika memaksakan ada dapur di sana, ketika mereka saja murid ke sekolah menggunakan jembatan dan menggunakan perahu untuk menyeberangi ke sekolahnya. Di situ prioritas negara patut kita pertanyakan. Itu aja. Oke, kali ini saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Firdian. Khusus untuk soal revitalisasi sekolah ini, dan memang ini harus prioritas menjadi tadi, fokusnya di prioritas. Iya. Tapi apa yang disampaikan oleh Bung Firdian tadi, menurut saya juga perlu saya sampaikan bahwa memang nggak hanya MBG yang perlu dicek oleh negara, tapi juga termasuk program-program lain itu perlu dicek. Orang-orang brengsek yang ada di situ juga perlu dicek gitu. Karena apa? Saya juga pernah sekolah. Saya juga kemarin ngebantu sekolah saya gimana caranya lulus revitalisasi sekolah. Dan memang itu semua syarat dan lain sebagainya itu rumit. Tapi saya percaya bahwa kerumitan itu berangkat dari
soal mana sekolah yang benar-benar prioritas untuk dibantu dan mana yang tidak. Artinya negara bukan lepas tangan untuk sengaja memperumit dan lain sebagainya. Tapi juga jangan salah bahwa apa yang sehari ini misalnya terjadi itu juga perlu dicek sampai ke dinas-dinas. Ya kan, bukan hanya berhenti di Kemendikdasmen. Nah, tapi juga ada kesalahan berpikir yang perlu diingatkan juga ke Bung Firdian terkait dengan perbandingan antara misalnya gedung MBG dengan sekolah. Sekolah ini kan anggarannya dari anggaran Kemendikdasmen. MBG itu bukan dari anggaran negara, itu yang perlu kita ingat. Kalau misalnya lain kali kita misalnya lihat gedung MBG mewah terus sekolah ini, gedung MBG itu dibayar oleh swasta. Mereka dibangun oleh swasta dan pakai duit swasta. Artinya oleh mitra MBG yang membangun itu, dan mereka pakai uang mereka sendiri, bukan pakai uang negara. Sedangkan sekolah-sekolah ini pakai uang negara lewat program revitalisasi sekolah dari Kemendikdasmen. Kalaupun ada masalah, saya sepakat bahwa masalah itu harus segera dibereskan, terutama soal terkait dengan orang dalam di tingkat kabupaten.